kami. Telah kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah kiranya sudah menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kami para pelayan-Mu yang sedang beribadah secara live saat ini. Dan Engkau juga memberkati setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Biarlah setiap umat yang memuliakan Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan diberikan Tuhan kekuatan yang selalu baru tiap hari. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Maka seluruh ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Bahkan kehidupan kami, Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang goyah diteguhkan, kami yang menghadapi pergumulan dan beban saat ini boleh mendapatkan keyakinan untuk tetap teguh berdiri dan maju dengan kemenangan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat dan berkati kami, baik yang ada di rumah Tuhan, para pelayan Tuhan, maupun anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan sertai berkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap terima firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya baik kita yang ada di rumah Tuhan, yang sedang melayani Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kita melihat saat ini Bapak Ibu Saudara keadaan yang cukup mengkhawatirkan, tapi kita percaya Allah kita akan tetap memelihara kita. Oleh sebab itu mari pada kesempatan yang Tuhan berikan, sekali lagi pada kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, mari kita pergunakan waktu kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini hanya sekedar mengingatkan agar kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan saat ini hanya sekedar mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak perlu yang bimbang dan ragu. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita, baik Bapak Ibu para pelayan yang ada di rumah Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini yang mengikuti ibadah ini, baik itu pelita, family, maupun anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang lain dimanapun berada. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1. Sekali lagi firman Tuhan ini hanya mengingatkan kita. Kejadian 1 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama karena ayat ini sangat singkat. 2, 3, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya berikan judul firman Tuhan buat kita pada saat siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mengenal Allah dengan benar, meneguhkan hati. Sekali lagi, mengenal Allah dengan benar, meneguhkan hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal berarti mengetahui, tahu dan mengerti apa yang ada di depannya, siapa yang ada di depannya, dan sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, dan tidak ada lagi tanda tanya siapa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini kita sangat perlu mengenal. Sehingga dengan pengenalan kita itu, kita bisa tahu dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bekerja sama, bahkan kita lebih tahu siapa yang kita percayai dan siapa yang tidak kita percayai.
Itu sebabnya pengenalan itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tidak ada kekeliruan, tidak ada kesesatan, tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Terlebih dalam mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tahu situasi dan keadaan akhir-akhir ini, di mana virus COVID-19 mewabah di mana-mana. Bahkan negeri kita, seluruh Indonesia, seluruh provinsi yang ada, sudah ada yang positif, yang artinya perkembangannya begitu cepat menjalar ke sana kemari. Bahkan di beberapa negara sudah menyerah dan lockdown, sudah tidak mampu lagi. Bahkan kalau saya baca berita di media sosial, Italia pun sudah pasrah. Sudah pasrah karena merasa tidak mampu lagi mengontrol. Bahkan negara adidaya yang disebut polisi dunia, Amerika Serikat pun tidak sanggup mengendalikan. Bahkan akhirnya korban terbanyak pun di sana. Kurang apa mereka? Kurang canggih apa teknologi mereka? Di sinilah kita pahami Bapak Ibu bahwa sehebat apapun kemampuan manusia, tetap ada dalam lingkaran keterbatasan. Amin. Sehingga untuk itu Bapak Ibu kita harus mencari. Kalau kita dan yang ada pada kita ini semua serba terbatas, maka kita pun harus berusaha mencari yang ada di luar kemampuan kita yang tidak terbatas. Dan saya katakan kepada kita semua, hanya satu, yaitu Tuhan Allah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Tuhan ini harus benar-benar. Mengenal Tuhan ini sangat penting. Sehingga ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan pergumulan yang dimana kita tidak mampu lagi berdiri, tidak sanggup lagi berbuat apa-apa, kita tahu kita pergi kemana untuk meminta pertolongan. Kenapa? Karena kita betul-betul tahu dan mengenal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, kenalilah Tuhan Allahmu. Kenalilah Tuhan Allahmu. Bahkan Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mari kita baca ayat itu Bapak Ibu Saudaraku, Filipi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Paulus mengenal Yesus dengan benar, ada banyak hal-hal duniawi yang dia banggakan, baik itu jabatannya, kepintarannya, dan kemampuannya. Tetapi di dalam Filipi pasal 3 ini dia berkata, semua yang kubanggakan selama ini kuanggap sampah, kuanggap tidak berguna, kuanggap tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Karena ternyata mengenal Tuhan jauh lebih mulia dari segalanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara Paulus berkata bahwa mengenal Tuhan dengan benar jauh lebih mulia dari segalanya? Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar, keyakinan kita semakin diteguhkan. Mengenal Tuhan dengan benar, jalan kita semakin diluruskan. Mengenal Tuhan dengan benar, dimanapun kita berada tidak akan ada rasa takut. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Tuhan ini sangat penting. Nah sekarang dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini mengatakan kepada kita, pada mulanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini memesankan kepada kita bahwa apapun yang ada saat ini, itu semua sumbernya hanya satu, yaitu dari Allah pencipta langit dan bumi yang kita puji dan kita sembah dan kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau Allah kita itu kita kenal dengan baik, bahwa Dia adalah sumber segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Bahkan hidup kita adalah pemberian dan anugerahnya dari Dia
semuanya datangnya dari Dia. Semua bersumber dari Dia. Dia yang menjadikan semuanya. Dia yang mengadakan semuanya. Apapun besar dan kecil, semua dari Dia. Nah, kalau semua bersumber dari Dia, berasal dari Dia, maka cukup hanya satu: engkau miliki Dia, engkau kasihi Dia, dan jadikan Dia menjadi sahabat dalam hidupmu. Hidupmu aman. Saat ini keadaan memang sulit akibat dari COVID-19 yang sedang merajalela. Tidak tertutup kemungkinan, bahkan sudah pasti terjadi, kesulitan akan semakin meningkat. Banyak sekarang yang mengerang karena ekonomi yang semakin sulit, karena tidak bisa sebebas dulu bekerja. Dulu saja tidak ada COVID-19, tidak ada pembatasan skala besar-besaran, masih banyak yang susah secara ekonomi. Apalagi dengan pembatasan sekarang, walaupun itu berupa himbauan, semua serba terbatas. Yang jualan dibatasi untuk berjualan, sedangkan tidak dibatasi belum tentu cukup. Haleluya. Apalagi sudah dibatasi, sehingga tidak tertutup kemungkinan dengan semua kesulitan ini, banyak orang yang akan depresi, banyak orang yang akan kebingungan, banyak orang yang tidak tahu berbuat apa. Tapi hari ini saya katakan kepada kita semua, siapapun kita, engkau tidak perlu depresi, asal engkau punya Tuhan dan hidup di dalamnya. Semua Tuhan adakan untuk, semua Tuhan berikan untuk, semua Tuhan lakukan untuk memelihara engkau. Kita perhatikan Matius 6 ayat 25. Apa kata Yesus di sana? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kalimat terakhir sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat ini. Burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya stok dalam lumbung, tapi bisa hidup sampai hari ini. Karena dipelihara Bapa di surga. Itu sebabnya Tuhan bertanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang tanya dirimu, sedekat apa engkau dengan Tuhan? Dan berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Saya boleh katakan siapapun kita yang hadir, pada saat itu semua yang mendengar, kalau mungkin ada orang yang menjustis engkau, merendahkan nilai dirimu, tapi saya katakan tidak ada yang serendah nilai burung-burung di udara. Tetap serendah apapun manusia di pemandangan sesamanya, tetap lebih mulia daripada segala burung-burung di udara. Nah, kalau burung di
menyimpulkan kebesaran Tuhan kita, bahwa Dialah sumber segala-galanya. Kalau Dia sumber segala-galanya, mengapa engkau ragu? Engkau menginginkan keberhasilan, engkau menginginkan berkat, engkau menginginkan hidupmu dan keluargamu dipelihara. Bapamu yang di sorga jauh lebih daripada mampu melakukannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, layakkah engkau? Ini yang menjadi persoalan. Itu sebabnya hampir setiap minggu ada datang ke pastoring memohon doa dan diskusi dan segala macam. Saya hanya selalu katakan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, jangan pernah pertanyakan kemampuan Tuhan untuk mengadakannya. Sekali lagi, apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, jangan pernah pertanyakan kemampuan Tuhan untuk mengadakannya. Tapi yang perlu kau pertanyakan, seberapa pantas engkau menerimanya. Amin. Amin. Jangan tanya kemampuan Tuhan. Tak perlu kita pikirkan mampu nggak dia, sanggup nggak dia, tak perlu. Sekali lagi, apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau butuhkan, jangan pernah pertanyakan kemampuan Tuhan untuk dapat melakukannya atau tidak. Tapi pertanyakanlah dirimu, kau pantas atau tidak. Saat ini dalam kesulitan ini, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada kita semua, Allahku dan Allahmu sumber segala berkat. Allahku dan Allahmu lebih sanggup dari segala-galanya melakukan apapun yang kita perlukan. Allahku yang kita sembah, Allahmu yang kita muliakan, Allah kita yang kita tinggikan, Dia sanggup melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Sekarang yang terpenting adalah bawa hidupmu mendekat kepadanya. Serahkan hidupmu kepadanya dan katakan, Bapa, ini aku. Ini aku. Dan hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Hiduplah sesuai aturannya. Hiduplah sesuai perintahnya. Dan kalau kau hidup sesuai dengan perintahnya, dan engkau menjadi anak yang kekasih baginya, engkau tidak perlu meminta, Bapamu jauh lebih tahu apa yang kau perlukan. Engkau tidak perlu berteriak-teriak, mengerang-ngerang, ngorong-ngorong, mengaruh-ngaruh. Tidak perlu. Bapamu tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapa kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi sekarang, jadikanlah diri menjadi anak yang disukai oleh Tuhan. Kita semua yang ada di sini, apalagi kita yang sudah orang tua, tahu persis anak kesayangan itu, anak kesukaan itu bagaimana. Ingat, selalu saya ingatkan, bukan karena pintarnya seseorang berdoa maka doanya dikabulkan, tetapi sekali lagi, seberapa taatnya dan tunduknya engkau kepada perintah Tuhan, itulah yang mengabulkan doa. Mungkin engkau tidak pintar berkata-kata. Mungkin engkau bukan sehebat teman-teman yang lain yang punya karunia berdoa syafaat. Mungkin engkau tidak sehebat orang-orang lain bisa merangkai kata-kata doa dengan bagus seperti puisi, dengan syair-syair yang indah. Mungkin kau tidak mampu seperti mereka. Tapi tunjukkan saja ketaatanmu kepada Tuhan, ketundukanmu kepada otoritasnya, bagaimana kau mengikuti perintahnya. Dan kau minta atau tidak, Dia akan beri yang terbaik bagimu. Kamu sanggup mengucapkannya atau tidak, tetap Dia sediakan yang terbaik bagimu. Kenapa? Karena engkaulah anak yang kukasihi, karena engkau mendengarkan perintahku. Itu yang menjadi persoalan bagi kita. Tapi saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini dan juga semua yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan pemberitaan firman ini, mari kita sama-sama berusaha. Sekali lagi, mari kita sama-sama berusaha menjadikan diri kita, menjadikan hidup kita
menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, sehingga dia akan berkata, engkau anakku yang kukasihi. Maka ketika Tuhan berkata begitu, hidup kita pasti aman, hidup kita pasti terpelihara, hidup kita pasti diberkati sesulit apapun keadaan. Amin. Sesulit apapun keadaan, takkan dibiarkan Tuhan anaknya yang terkasih menderita. Sekali lagi, bawa hidupmu dan jadikan hidupmu menjadi anak yang terkasih, yang tunduk dan taat serta setia kepada perintah Bapa kita. Saya percaya Dia akan mengatakan kepadamu, engkau anakku yang kukasihi, engkau akan kujaga seperti menjaga biji mana. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berjalan, dimanapun engkau bekerja, wabah apapun yang datang, persoalan apapun yang datang, ketika kau telah dijaga seperti menjaga biji mata, maka hidupmu akan senantiasa terpelihara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Mari sekali lagi bawa hidupmu. Tidak perlu kau ragukan kemampuan Tuhan untuk menolong, tapi yang perlu engkau koreksi dan pertanyakan bagaimana kesetiaanmu kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari ikut berdoa bersama-sama dengan kami, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku tidak takut sebab engkau beserta. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
pujilah Engkau Yesus.